Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi MPD selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan ujian skripsi saya yang berjudul model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Latar belakang. Berdasarkan observasi dan penelitian awal oleh peneliti, maka dibutuhkan inovasi baru dalam pembelajaran roll depan dan roll belakang bagi siswa sekolah dasar. Inovasi itu berupa model pembelajaran teknik dasar senam lantai, yaitu roll depan dan roll belakang, yang digunakan pada saat berlangsungnya pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan tidak monoton dan tidak membosankan. Penelitian akan melakukan penelitian dengan judul model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan teknik dasar roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Kurang inovasi model pembelajaran senam lantai pada gerak roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. 3. Model latihan yang kurang bervariasi sehingga siswa merasa jenuh saat latihan. 4. Keterbatasan kemampuan guru untuk meningkatkan kemampuan roll depan dan roll belakang bagi anak SD kelas tinggi. 5. Rendahnya kemampuan tahapan awal ketika roll belakang sehingga ketika roll belakang badan tidak meroda dengan baik. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan 1. Menganalisis adanya kebutuhan pengembangan variasi model pembelajaran senam lantai terhadap keefektifan pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. 2. Menganalisis keberhasilan pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang sebagai pemanfaatan efektif pengembangan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. 3. Menjadi alat bantu guru untuk meningkatkan kemampuan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat antara lain 1. Bagi pelatih dan guru penjas, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan peningkatan presentasi serta variasi metode latihan dan pembelajaran senam lantai. 2. Bagi siswa sebagai pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk meningkatkan hasil keterampilan roll depan dan roll belakang pada cabang senam lantai. 3. Bagi sekolah sebagai pertimbangan dalam melakukan pembinaan lebih lanjut pada cabang olahraga senam lantai khususnya roll depan dan roll belakang. 4. Bagi program studi penjas sebagai salah satu kontribusi untuk mengembangkan proses pembelajaran keterampilan roll depan dan roll belakang melalui model pembelajaran senam lantai. Tinjauan pustaka. Seorang ahli pendidikan jasmani London Barrow, Harold Marion, tahun 1979 halaman 6 mengatakan pendidikan jasmani merupakan suatu bentuk pendidikan formal yang wajib diadakan di sekolah-sekolah. Proses pembelajaran melalui aktivitas fisik karena dalam pembelajaran lebih didominankan ke arah fisik. Banyak keuntungan yang dapat siswa peroleh. Di samping mata pelajaran wajib, siswa akan mendapatkan keuntungan yang besar di antaranya tubuh menjadi sehat. Pendapat peneliti. Dari pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media atau alat untuk mendorong perkembangan peserta didik melalui aktivitas fisik, diantaranya kemampuan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan, dan sebagainya. Di mana melalui pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga inilah proses pembentukan pola hidup yang sehat ini dapat tercapai. Senam menurut Muhajir tahun 2006 halaman 69, senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk latihan fisik yang tersusun secara sistematis dengan melibatkan gerak-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Senam lantai menurut Mahmud Soleh dikutip dalam Iwan.
tahun 2013 halaman 7, senam lantai merupakan salah satu rumpun dari senam sesuai dengan istilah lantai. Maka gerak-gerakannya dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani yang merupakan alat yang digunakan. Roll depan. Menurut Sumanto dan Sukiyo, tahun 1992, halaman 99 mengatakan roll depan adalah gerak mengguling ke depan yang penggulingannya dimulai dari tengkuk atau kuduk, punggung, pinggang, panggul, bagian belakang, dan yang terakhir kaki. Roll belakang. Menurut Satrio Ahmad, Y, tahun 2007, halaman 15 adalah gerakan dimulai dari sikap jongkok, telapak tangan ke atas, jari menunjuk ke belakang, bergulinglah ke belakang dengan cara menggelinding kedua kaki lurus ke belakang, jaga agar badan tetap bertekuk dengan kedua tangan menekan matras. Hakikat push up. Taylor Brown tahun 2006 halaman 6 mengatakan bahwa otot dada adalah penggerak utama anggota tubuh bagian atas. Otot dada tersebut bisa dilatih dengan gerakan push up, yakni gerakan yang menjaga posisi tengkurap dengan tangan di bawah bahu, kaki di tangan, dan punggung lurus mendorong tubuh dan meluruskan lengan dengan lentur. Hakikat back up. Back up adalah latihan untuk meningkatkan kekuatan otot punggung. Hakikat sit up. Menurut Nur Hasan tahun 2001 halaman 141, jadi yang dimaksud dengan sit up yaitu suatu gerakan sit up yang dalam pelaksanaannya tidak terjadi gerakan yang menempuh jarak tertentu secara berulang-ulang. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban-jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sugiono tahun 2013 halaman 64. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan pengembangan variasi model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Metodologi penelitian. Penelitian pengembangan model pembelajaran roll depan dan roll belakang ini menggunakan model penelitian dan pengembangan research and development dari Borg and Gold tahun 1983 halaman 775 yang terdiri dari 10 langkah dalam penelitian. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, research and information. 2, planning. 3, development preliminary form of product. 4, preliminary field testing. 5, main product revision. 6, main field testing. 7, operation product revision. 8, operation field testing. 9, final product revision. 10, dissemination and karakteristik model yang dikembangkan. Sasaran penelitian. Pengguna yang menjadi sasaran dalam penelitian pengembangan model lateral depan dan lateral belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Subjek penelitian. Teknik pengambilan subjek yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan sampling jenuh atau sensus yang dikenal sebagai semua anggota populasi digunakan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas tinggi dengan jumlah 30 siswa. Perhitungan dan penilaian produk. Nilai sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Persentasenya 80% sampai dengan 100%, keterangan valid, makna layak digunakan. 60% sampai dengan 79%, keterangan cukup valid, makna layak digunakan. 50% sampai dengan 59%, kurang valid, diperbaiki. Di bawah kurang dari 50%, tidak valid, maknanya diperbaiki. Pengolahan data berdasarkan validasi ahli. A. Ahli materi senam lantai. Berikut akan disajikan data hasil validasi ahli materi senam lantai, model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Nilai skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Nilai sama dengan 47/50 dikali 100% sama dengan 94%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli senam lantai 94% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. B. Ahli media visual. Berikut akan disajikan data hasil validasi ahli media visual model lateral depan dan lateral belakang bagi usia anak SD kelas rendah.
Berikut adalah hasil dari penilaian ahli media visual. Nilai skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100% sama dengan nilai sama dengan 33 dibagi 35 dikali 100% sama dengan 94,28%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli pembelajaran adalah 94,28% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. C. Ahli bahasa. Berikut akan disajikan data hasil validasi ahli bahasa terhadap rancangan model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas tinggi. Berdasarkan penilaian dari ahli bahasa dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 7 pernyataan yang masing-masing pernyataan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pernyataan adalah 35 dan skor maksimal adalah 7 yang akan dikonversi ke skor nilai. Berikut adalah hasil dari penilaian ahli bahasa. Nilai skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Nilai sama dengan 28/35 kali 100%. Sama dengan 80%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bahasa adalah 80% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Rekapitulasi penilaian expert judgment. 1. Ahli materi senam lantai nilai 94%. 2. Ahli video visual 94,28%. 3. Ahli bahasa 80%, rata-rata 89%. Berdasarkan data di atas yaitu nilai rata-rata yang dihasilkan dari ahli senam lantai, media visual, dan bahasa sebesar 89% sehingga model latihan roll depan dan roll belakang ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan. Pembahasan. Penyempurnaan produk. Berdasarkan hasil penilaian diberikan oleh ahli senam lantai, media video visual, dan bahasa dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rata-rata dari 3 ahli adalah sebesar 89%. Model latihan roll depan dan roll belakang valid dan layak untuk digunakan. Pembahasan produk. Model latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai ini dibuat oleh peneliti agar dapat menjadi referensi yang dapat membantu pelatih serta guru olahraga yang memberi bentuk variasi latihan roll depan dan roll belakang pada anak pada senam lantai. Model ini disusun berdasarkan atas kebutuhan anak dalam usia SD kelas tinggi dan hasil dari pengembangan model yang telah ada. Kesimpulan, implikasi dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli senam lantai, ahli video visual, dan ahli bahasa dengan kuesioner didapat nilai dari ahli senam lantai, ahli video visual, dan ahli bahasa. Kesemuanya dinyatakan valid dan layak. Hasil perhitungan rata-rata dari 3 ahli adalah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam menunjang proses latihan roll depan dan roll belakang pada usia anak SD kelas tinggi. Implikasi berdasarkan kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh menunjukkan bahwa produk model latihan roll depan dan roll belakang ternyata secara keseluruhan layak dan efektif digunakan. Maka implikasi dari hasil temuan tersebut adalah model latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai ini dapat digunakan oleh pengajar atau pelatih sebagai panduan atau referensi bagi kegiatan latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai karena efektif untuk meningkatkan hasil keterampilan roll depan dan roll belakang pada senam lantai. Saran, berdasarkan hasil pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran oleh peneliti sehubung dengan produk yang dihasilkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan meliputi saran pemanfaatan, saran diseminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi ujian skripsi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.